Alfat sudah bikin metamorfosa. Mister? Sudah ya, Pak. Masa? Ini sudah. Apa beda yang videonya di dalam? Di video tentang pertemuan bahasa Inggris. Ya. Baik anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, ya anak-anakku sekalian, begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa bertemu walaupun dalam kondisi virtual. Oke, baik. Meskipun dalam kondisi virtual kita tetap menjaga yang namanya adab-adab anak-anakku sekalian. Kita tetap mengaktifkan video ketika kita berbicara dengan guru kita, ya. Kemudian ketika kita mendengarkan sesuatu, kita mendengarkan dengan cara mematikan audio kita. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kembali kita akan menjalankan sebuah program yang sangat luar biasa dari sekolah SMP ID Ar-Rahmah, yaitu Talkshow Religi. Talkshow Religi ini adalah sebuah program yang disusun oleh pihak sekolah agar kita setiap hari Jumat mendapatkan semacam ceramah-ceramah atau siraman-siraman rohani. Karena anak-anakku sekalian, diri ini, jiwa ini, hati ini kadang beriman dan kadang turun imannya. Ya, maka dari itu setiap Jumat kita harus gas, ya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan jiwa ini menjadi penuh kembali. Baik anak-anak sekalian. Kemudian ini profil saya, nama saya adalah Ustadz Haidir, itu adalah foto saya dan itu adalah YouTube channel saya. Oke, jangan lupa subscribe anak-anakku sekalian. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini. Saya akan menunjukkan sebuah gambar dan kira-kira pernahkah kalian melihat gambar ini atau tidak di suatu tempat? Pernahkah kalian melihat gambar ini? Di suatu tempat kondisi ini pernah? Pernah. Ini orang digambarkan dengan kondisi apa, nak? Suasana hati yang bagaimana? Bermusahabah. Ini lagi bermusahabah. Lagi senang ini atau bagaimana? Misal, Pak. Sedih. Ini lagi sedih ya. Kira-kira ini sedihnya gara-gara apa? Ada yang bisa tahu? Mungkin menyesal. Karena Mungkin hancur masa depannya. Sesuatu. Hancur masa depannya, ya Allah ya. Oke, baik. Kalau ini, nak, pernahkah kalian melihat orang yang seperti ini? Ya, pergi di hutan menyendiri. Kemudian dia seperti ini, ya. Dia juga kadang pergi di taman sendiri, kemudian di sampingnya tidak ada orang. Ya, biasanya kan ada orang di sampingnya, dia temani duduk-duduk cerita-cerita. Ini tidak ada ditemani, sendiri saja begini, mak bodoh-bodoh tuh. Lihat coba anakku sekalian, ya. Ini namanya kesedihan yang terlampau jauh. Kalau ini, pernah kalian melihat di pinggir jalan ada orang seperti ini? Pernah, banyak. Ya? Di Makassar ada pernah begini dilihat? Iya, Pak. Orang ketiduran. Baik, anak-anakku sekalian. Kalau ini ada yang pernah melihat orang yang seperti ini, laki-laki? Pernah. Pernah ya? Oh, baik ya. Kalau ini ya? Wih, ya? Saya itu, Pak. Sudah gondrong, menangis lagi ya. Ini ya, sandar di tembok, ya, kemudian dia usap air matanya, kayak cengeng sekali, ya. Ini lagi, ya Allah, ya. Ini namanya anak-anak sekalian kondisi, yang namanya dia itu berada dalam kondisi sedih, atau dalam bahasa gaulnya yaitu kondisi, bahasa gaulnya sedih. Siapa yang tahu? Sad boy. Apa bahasa gaulnya sedih? Yang biasa tadi bilang. Tahu, Pak. Bukan karena gaul saya. Ada biasa Anda bilang anak-anak muda. Lagi ini ya. Kurang mood. Oke. Apa lagi yang satu? Kurang tepat itu. Ada lagi yang satu kena. Yaitu lagi galau. Oh, ya.
Ini semua ini segala ini orang-orang galau ini ya. Oke. Ya itu semuanya lagi galau ya anak-anakku sekalian. Baik, karena dia lagi galau, kira-kira anak-anakku sekalian, mengapa kita galau? Ya, kenapa orang bisa galau begitu? Ada yang bisa beritahu Ustadz kenapa manusia itu sering galau? Punya banyak masalah, Pak. Ya satu-satu nak. Ya siapa dulu nak? Ayo, karena silakan Egran. Biasanya Pak, orang galau itu terjadi karena apa namanya, sakit hati, terpukul begitu Pak. Terputus. Bukan. Terputus. Terpukul atau terputus? Terpukul. Oh terpukul. Apalagi? Bukan terpukul. Oh bukan terpukul begini, tapi kayak maksudnya ada musibah ya? Iya. Nah, oke. Itu saja Edran, apa lagi? Itu saya Pak. Oke. Dari saya. Apa lagi yang mau memberikan jawaban? Mengapa kita galau? Apa yang menyebabkan kita galau? Apa? Ayo, silakan nak. Kurang istighfar. Ya, kalau Ilham Reski, kira-kira nak kenapa orang bisa galau? Tidak aku dengar nak. Banyak tugas. Banyak tugas. Banyak tugas. Oke, baik anak-anak sekalian. Mari kita lihat kenapa kita bisa galau, kenapa manusia itu galau. Yang pertama, biang kerok yang pertama adalah masalah percintaan. Ya, masalah percintaan anak-anak sekalian. Baik, mungkin kalian sudah kelas 8 dan sudah mengenal yang namanya cinta, itu. Walaupun cintanya itu cinta-cinta ya, cinta-cinta apa gitu. Oke, baik anak-anak sekalian. Pernahkah kalian melihat dua tanda biru seperti ini? Pernah Dewi ya. Pernah Dewi ya? Ya, apa artinya nah itu kalau dua tanda biru? Sudah terbaca. Terbaca ya, sudah terbaca. Dan kadang sudah terbaca dan orang itu ya tidak membalasnya. Dirit. Ya, dirit saja ya. Dirit saja, pada diabaikan ya. Jadi seperti ini nak. Definisi dua garis biru ya, dua garis biru dalam WhatsApp itu adalah chat lu dibaca doang dan dia sudah nggak mengharapkan lu lagi ya. Akhirnya galau dia ya. Dia kan mengharap kepada perempuan itu ya, dia chat ya, assalamualaikum tuh, lagi ngapain tuh, sudah tanda dua benar gitu biru tapi tidak dibalas. Balas ya Allah, pada saat itu galau lah dia anakku sekalian, kacau hidupnya ya. Ya, jadi ini Polwan ini bilang saat centang dua sudah berubah biru tapi balasan tak kunjung datang, di situ kadang saya merasa sedih ya. Ya, ya seperti itu ya. Jadi kalau kita terlalu berharap sama orang ya, cinta kepada orang, kemudian kita berharap, kemudian tidak dibati-bati ya Allah, di situ kadang kita nak merasa galau ya, gitu. Kemudian biang sama saya, sama Pak Salam. Ada yang pernah galau di sini gara-gara cinta? Oh, bukan saya, gara-gara tidak dibalas chatku saya Pak. Sama guru. Iya. Itu ya, itu galau itu nak. Alfat mungkin pernah galau juga gara-gara tidak dibalas chatnya. Ya, enggak pernah ke saya Pak. Ya, pernah, jadi dari tidak suka. Ya. Biang kerok yang kedua adalah banyaknya pikiran ya anak-anak sekalian. Yang kerok yang kedua itu yang membuat orang galau itu adalah banyaknya pikiran. Mari kita lihat. Yang pertama, apa yang dipikirkan oleh manusia itu adalah yang pertama karirnya, kayak bagaimana nanti ini kerjaku ini ya, karirnya. Kemudian bisa jika ini kerjaku nah hidup kita apa dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Bagaimana kesehatanku ini? Saya harus olahraga ini. Kemudian saya makan apa ini yang sehat-sehat dan sebagainya. Kemudian rumah, di mana saya tinggal nanti kalau saya sudah besar, kalau orang tua sudah meninggal, di mana saya bikin rumah apa? Kemudian keluarganya, bagaimana kalau saya tinggal sendiri nanti, tidak ada orang tuaku, saya sudah mau menikah, banyak sekali punya pikiran. Kemudian pada saat itu dia menjadi galau anak-anak sekalian, ya. Kemudian bills, tagihan hutang, love, cinta, future, masa depan, work, pekerjaan, money, uang, security, keamanan, saving, tabungan, debt, hutang, course, itu adalah pekerjaan rumah, worries, itu kekhawatiran, noise, keributan, deadline, kayak tenggat waktu, ada tugas tak, kemudian
itu tugas tak sudah hampir waktunya baru belum PR dikerja sama sekali, itu kadang kita galau ya. Kemudian time, waktu, ekonomi, sleep, tidur, sleepnya itu tidur maksudnya main game terus-terus, kemudian tidurnya itu terbengkalai, kemudian pusinglah dia, galau, menjadi begitu anak sekalian ya. Dan botaklah dia seperti ini gara-gara pikir di persoalannya. ya sekalian ya. Mari kita lihat solusinya adalah yang pertama ya. Mari kita lihat solusinya. Solusinya itu yang pertama untuk masalah percintaan anak sekalian, mungkin kalian nanti akan mengalaminya. Solusinya itu adalah seperti ini nak. Ya, ingat ini, semakin kamu takut ditinggalkan, maka semakin jago dia mempermainkan. Ya, jadi kalau anak-anakku sekalian ini mencintai seseorang, ya, kemudian kamu takut ditinggalkan, maka perempuan itu akan semakin jago mempermainkan kamu. Jadi solusinya adalah jangan terlalu berharap, ya, anak-anakku sekalian. Tidak usah terlalu berharap kalau masalah-masalah cinta, ya, karena ada tonji itu nasib makan ke Tuhan di atas langit sana, ya. Allah punya rencana, ya, ingat gitu nak. Karena sudah besar begini, materi-materinya seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, solusi untuk banyak pikiran adalah harus disadari anak-anakku sekalian bahwa hidup ini, kita hidup di dunia itu adalah banyak masalah, ya, banyak masalah. Baik, karena banyaknya masalah, maka kita harus menggunakan dua teknik ini. Yaitu yang pertama sabar, dan yang kedua adalah syukur. Sabar itu adalah anak-anakku sekalian ketika kita mendapatkan masalah. Syukur ketika kita mendapatkan apa kalau syukur? Ya. Ya, rezeki atau nikmat. Ya, anak-anak sekalian. Dua nak ya yang harus kita pegang dalam kehidupan, sabar dan syukur. Tidak kemana-mana gitu, insya Allah tidak galau-galau ki. Sabar dan syukur. Kalau ada masalah tak sabar ki, baca ki Al-Quran ya. Kemudian kalau dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur ki ya anak-anak sekalian. Begitu. Jadi masa kita nggak boleh galau ya? Masa kita nggak boleh galau ya anak-anak sekalian? Masa ya, come on ya? Masa kita galau gitu? What the hell tuh? Masa kita nggak boleh galau? Ya, nah kita ini manusia ya. Baik, ternyata anak-anakku sekalian, kita ini manusia boleh jigalau ya. Boleh jigalau karena anak-anakku sekalian, para nabi pun itu ternyata galau atau bersedih. Mari kita lihat nabi yang pertama ya. Ini anak-anakku kisah-kisahnya siapa ini nak? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ya. Ada yang bisa ceritakan sedikit saja tentang gambar ini? Ayo. Ini tentang bagaimana ceritanya nih, ini gambar nak. Ayo. Dilempar. Oh, hilang rezeki, dilempar ke sumur. Dilempar ke sumur. Kemudian yang di atas ini adalah siapa? Saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Iri. Ya, iri hati. Nah, iri hati nak ya. Jadi jangan iri hati seperti saudaranya ini Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf pada saat kecil dia itu dibuka bajunya, kemudian dilumuri darah ya. Kemudian setelah itu saudara-saudaranya pulang ke Nabi siapa? Yakub. Bagus nih pengetahuan tanah tentang Nabi. Saudara-saudaranya pulang kepada Nabi Yakub membawa bajunya Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah. Kemudian saudaranya bilang kepada Nabi Yakub apa? Diserang sama hewan buas. Sama serigala. Ya, diserang sama serigala. Kemudian Yusuf itu meninggal dunia ya. Kemudian pada saat itu Nabi Yakub apakah senang atau galau? Galau. Ya galau ya, galau nak. Jadi orang itu bisa tidak galau ya, bisa digalau nak. Jadi bukan berarti bahwa kita manusia ini tidak boleh galau, bisa digalau ya. Nabi Yakub galau itu bersedih sampai dia menangis hari demi hari sampai matanya menjadi buta. Bagus anak-anakku sekalian ya, menjadi buta, kemudian bertahun-tahun buta, kemudian tibalah nanti pada saatnya dia besar, Nabi Yusuf besar, kemudian menjadi bendahara di kerajaan di Mesir. Kemudian Nabi Yusuf itu mengetahui bahwa saudara-saudaranya datang ke kerajaan Mesir. Kemudian banyak di situ cerita anakku sekalian. Intinya Nabi Yakub bersedih itu sampai Nabi Yusuf besar, luar biasa ya anakku sekalian. Lamanya itu bersedih Nabi Yakub sampai dia buta, kehilangan penglihatannya. Tapi kemudian bajunya itu Nabi Yusuf ya diberikan kepada Nabi Yakub, kemudian diusapkan, kemudian sembuhlah matanya Nabi siapa?
Nabi siapa? Yakub. Nabi Yakub. Ya, anak-anak sekalian. Jadi dia galaunya apakah 1 hari atau bertahun-tahun? Bertahun-tahun. Tahun-tahun nak ya, bertahun-tahun. Ingat gitu. Yang kedua ya, siapa lagi kisah Nabi yang galau? Yaitu ini nak. Kira-kira ini Nabi siapa nak? Nabi Nuh. No. Bagus, Nabi Nuh. Ya, ini siapa nak? Ini. Nuh. Anaknya. Nabi Nuh. Kanan. Kan namanya. Ini adalah Nabi Nuh. Ya, dia di kapal bersama dengan rombongan umat-umat yang lain berpasang-pasangan. Ya, jadi ini kapalnya Nabi Nuh dibuat yang di dalamnya itu ada berpasangan nak. Ada laki-laki perempuan, jantan dan betina. Ya, kemudian ini anaknya Nabi Nuh dipanggil oleh Nabi Nuh, ayo nak naik ke kapal, ya naik ke kapal supaya kamu bisa selamat karena pada hari ini akan banjir sebesar-besarnya. Apa yang terjadi pada anaknya Nabi Nuh? Siapa yang tahu? Tidak percaya. Pergi ke bukit. Pergi ke bukit dan tidak percaya dan menolak ajakan Nabi Nuh. Kemudian pada akhirnya anaknya itu apa? Apa yang terjadi padanya? Mati tenggelam. Mati tenggelam. Bagus ya, pengetahuan tak tentang Nabi sudah bagus nak. Ya, jadi dia mati tenggelam karena tidak mau mengikuti ayahnya. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Nuh, anak-anakku sekalian, itu merasa sedih. Ya, merasa sedih. Kenapa anakku bisa tidak mengikuti saya dan bahkan meninggal? Ya. Kemudian Nabi Nuh pada saat itu galau atau senang? Ya, galau atau senang? Ya, nastami galau ya, anak-anakku sekalian. Nastami galau dan dia bersedih dan dia berdoa kepada Allah. Akan tetapi Allah menegur Nabi Nuh bahwa kamu jangan meminta sesuatu yang tidak kamu ketahui karena sesungguhnya anak itu bukanlah keturunan yang seperti itu. Dia itu anak yang durhaka, anak yang kafir. Ya, begitu anak-anak sekalian. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, kisah yang galau dari kisah-kisah para nabi adalah yaitu kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad SAW. Apa galaunya di sini Nabi Muhammad, anak-anakku sekalian? Pasnya anaknya meninggal. Bagus ya. Ada anaknya Nabi Muhammad itu nak meninggal dunia ini ya. Meninggal dunia masih kecil nak. Meninggal dunia mi. Jadi Nabi Muhammad pada saat itu galau atau bersedih anak-anakku sekalian. Kemudian ini lanjut cerita ini nak. Ini pada saat Nabi Muhammad bersedih, tahu Ki Abu Lahab? Tahu, senang. Ya, siapa bedeng? Pamannya. Ya, Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia bikin nak? Apa yang dia kerjakan Abu Lahab? Malah Ya, senang. Ya, mengejek dan malah senang. Ya, malah senang. Kemudian berteriak di seluruh Mekah bahwa Hore, anaknya Muhammad meninggal dunia, tidak ada lagi penerusnya. Kurang ajar itu nak ya. Jadi jangki seperti itu ya, seperti Abu Lahab. Dijelaskan dalam Al-Quran itu Abu Lahab akan dihukum seberat-beratnya ya anak-anakku sekalian. Padahal pamannya itu Nabi, ya omnya. Masa om tak begitu gayanya? Benci Islam, yang namanya membenci Islam. Anak-anakku sekalian ya, jalur Islam ya. Baik anak-anakku sekalian, itu ya kita manusia juga sejapa. Bisa digalau tak? Ya, bisa digalau anak-anakku sekalian. Tapi galaunya itu nak harus yang disebut GGS. Apa itu GGS? Apa itu GGS? Ada yang tahu? Halo? GGS, datang ke GGS. Ganteng-ganteng sakulu. Ganteng-ganteng sakulu. Ay, bukan. GGS itu adalah lihat Galau-galau syariah. galau-galau syariah ya. Jadi galau-galau syariah artinya adalah kita boleh galau tapi kita harus kembali kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah ya, bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu yang pertama adalah kita harus sholat ya. Yang kedua, kita harus sering-sering mengaji nak ya. Kenapa kita harus mengaji? Karena kalau kita mengaji nak, itu akan menenangkan hati ya, anak sekalian. Maka kita akan mengerti bahwa kehidupan ini tidak seberat yang kita bayangkan. Oke, baik anak-anak sekalian, sekian materi dari Ustadz Khaidir pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anakku sekalian. Apakah kalian memiliki pertanyaan? Ada nak pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan anak-anakku sekalian, kita akan akhiri kegiatan kita pada hari ini ya
dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, kemudian doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Sedana, tafadhal.